kebetulan malam ini beliau sedang mengakikohi daripada putri beliau yaitu Nur Wahyuni. Makanya beliau tadi sudah motong kambing ya, motong kambing satu. Dalam kitab fikih menurut Imam Syafi'i kalau punya anak laki maka motong kambingnya 2, kalau perempuan motong kambingnya 1. Biasanya dalam kitab fikih disebut tudbahu anhu yauma sabihi, biasanya disembelih di hari ke-7 dari kelahiran anak. Kalau tidak bisa maka ditunggu lagi sampai hari ke-14. Kalau tidak bisa lagi ditunggu lagi sampai hari ke-21. Kalau hari ke-21 masih belum bisa, maka ulama tidak melihat hari. Yang penting sempat, nanti meskipun sudah anaknya sudah besar, bisa menafkahi diri sendiri, maka anak ini bisa untuk mengakikohi dirinya sendiri. Tapi kalau selama masih punya orang tua, masih belum bisa menafkahi dirinya sendiri, maka yang mengakikohi adalah tetap orang tuanya. Malam ini Nur Wahyuni sedang diakikohi oleh Bapak Suga. Kita doakan semoga anak beliau dijadikan anak yang solehah, berbakti pada kedua orang tua, bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Dalam akikoh Pak, kita biasanya dianjurkan untuk menyembelih. Habis disembelih kemudian wayuh lakurok suhu, yaitu dicukur rambutnya. Nah, pertanyaannya, setelah dicukur rambutnya dikemanain Pak? Dibuat ya? Ya ini benar-benar. Biasanya saya sering mendengar seperti ini. Jadi ketika rambut itu dicukur, sebenarnya anjuran fikih rambut itu ditimbang ya, ditimbang, kemudian berat daripada rambut tersebut disedekahkan atau dihargai dengan harga perak kalau menurut Rasulullah. Tapi ulama fikih lebih ketat lagi, bukan dihargai dengan harga perak tapi dengan harga emas. Jadi kalau rambutnya misalnya setelah ditimbang, oh kok oleh 1 gram misalnya, maka 1 gram itu kita nominalkan sebagai harga daripada perak, dan harga itu kemudian kita sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, untung kalau rambutnya dikit ya, kalau gondrong, nah, sekilo. Oh iya Mas Anas. Nah, jadi ini kalau 2 kilo gimana Ustaz? Jadi bahaya kalau udah sekilo begitu dihargai. Kemudian setelah dicukur rambutnya, wa yusamma alaih, dikasih nama yang bagus. Nama itu sekiranya bisa menjadi tafaul atau tabarruk kepada anak tersebut, dengan artian semoga dengan nama tersebut anak ini nurun seperti arti daripada nama tersebut. Kalau kita lihat nama anak Pak Sugeng Nur Wahyuni, Nur itu adalah cahaya. Wahyuni ini bahasa Jawa, mungkin kalau kamus bahasa Jawa ada artinya Wahyuni. Apa artinya Wahyuni Pak? Wahyuni ini omongan betul ya, bahagia. Jadi semoga mungkin dengan nama ini Pak Sugeng berharap semoga anak beliau selalu dikaruniai cahaya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Amin. Jadi ini sekilas tentang akikoh yang sudah mungkin sampai banyak tahu, karena kita sudah sering juga mengakikohi anak kita. Apa sih pentingnya akikoh itu? Kata Rasulullah, kullu gulamin murtahanun bi akikoti. Setiap anak ketika lahir itu sebenarnya masih digadaikan di sisi Allah. Karena digadai berarti meskipun anak itu hak milik kita, tapi bukan hak milik 100%. Sama kayak kita kalau gadein BPKB ke sebuah lembaga keuangan, meskipun hakikatnya BPKB itu milik kita, tapi kita masih belum bisa mengambil BPKB tersebut dari lembaga tersebut. Kapan kita bisa mengambil BPKB itu? Kalau sudah lunas. Gimana cara melunasinya? Anak kita yang sudah digadaikan tersebut dengan cara mengakikohinya. Nah, karena sudah tergadai Pak, maka kalau kita tidak mengakikohi, tidak ditebus, di situ kalau bahasanya keuangan apa macet gitu ya, NPF tidak ditebus-tebus sampai debt collector nyari kan gitu kan. Maka konsekuensinya adalah ada 2. Yang pertama, ketika anak ini tidak diakikohi,
bisa jadi pertumbuhan kecerdasannya akan melambat ketimbang orang-orang normal pada umumnya. Atau yang kedua, konsekuensi di akhirat, anak ini tidak bisa memberi syafaat kepada orang tua. Nah ini bahaya kalau tidak bisa memberi syafaat. Padahal salah satu aset kita, harapan kita, investasi kita yang paling besar itu adalah anak-anak kita. Kalau kita deposito uang, mungkin dalam jangka waktu tertentu bagi hasilnya masuk. Tapi setelah selesai ya selesai. Tapi khusus untuk anak, khususnya anak soleh, itu adalah orang bukan anaknya Pak Soleh, anak soleh, yaitu anak yang baik yang mendoakan kepada kedua orang tua. Maka meskipun kita sudah wafat, amal ini tidak akan pernah terputus. Karena ada 3 amal yang meskipun orang yang sudah wafat, pahalanya tidak akan pernah terputus, bahkan terus mengalir. Yang pertama apa? Sedekah jariyah, yaitu sedekah jariyah. Yang nomor 2, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang nomor 3, awaladin soleh yad'ulah, anak soleh yang mau mendoakan kedua orang tua. Saya kadang biasanya menyampaikan di pengajian, jangan sampai Pak ya, dengan kecanggihan teknologi suatu saat na'udzubillah, ini gambaran yang sangat mengerikan apabila sampai anak kita tidak bisa baca Fatihah, tidak bisa baca Yasin, tidak bisa baca tahlil, kekuburan bukannya bawa Quran tapi bawa HP, diputarkan MP3 Yasin, lalu disodorkan kepada bapaknya yang ada di dalam kuburan. Maaf Pak, saya tidak bisa baca Quran karena dari dulu waktu hidup saya tidak pernah nyentuh Quran. Maka maaf Pak ya, karena saya tidak bisa, ya sekarang saya puterin saja MP3 Yasin, tak puterin dari HP. Bismillahirrahmanirrahim Yasin, yang ngaji HP-nya. Na'udzubillah ini kalau sudah terjadi seperti ini, wah, termasuk kecelakaan yang sangat luar biasa. Nah, besok insyaallah di lapangan akan diadakan ngeruah, yaitu kirim doa kepada orang-orang yang sudah wafat. Ya ini gunanya Pak ya. Jadi semoga kita yang masih hidup, kita sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Oh iya, bukan besok, 10 April Pak ya. 10 April, besok hari 9 April. Di 10 April kita akan ruang bersama. Mari kita bersama-sama mendoakan kedua orang tua kita, sesepuh kita, kakek nenek kita yang telah mendahului. Semoga dengan doa-doa kita itu bisa menjadi sebab lantaran kita menjadi anak soleh yang nantinya ketika di akhirat kita dikumpulkan bersama orang-orang tua kita. Amin ya rabbal alamin.